Sedangkan aku, syaratku untuk istri itu sederhana. Zhou Tuan yang akan kencan buta. Hanya ada 2 poin. Pertama, dia harus bisa melahirkan anak. Shen Panxi yang akan kencan buta. Dia harus melahirkan 2 putra sehat untukku, untuk melanjutkan garis keturunanku. Anak perempuan tidak boleh. Kedua, kamu harus patuh. Aku tidak suka pulang malam. Sama sekali tidak boleh mengawasiku. Putramu sudah berusia 30 tahun dan hanya menghasilkan 4.000 sebulan. Nyonya Lin, Ibu Lin Yusho. Sudah tua dan masih tidak masuk akal. Sangat tidak sopan dengan keadaan keluargamu. Kau pantas mati tanpa keturunan. Kamu pantas mati tanpa keturunan. Kamu, Jangan buang waktuku. Kau, pergi sana. Aku akan mengurus kencan buta ini. apa kamu yakin? Penghasilan bulananku lebih dari 10.000. Yakin mau tukar pasangan kencan buta? Yang ini berpenghasilan tinggi. Kalian berdua sangat cocok. Jodoh? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Akhir-akhir ini, gadis baik sepertimu benar-benar langka. Lin Yusho, Presiden Grup Bintian. Mulai hari ini, kami telah menduduki Asisten khusus Yo, Asisten Presiden. 80% pangsa pasar global. Bintian selalu incar 100%. Investasi tambahan puluhan miliar. Yuyo, aku tidak enak badan. Datang ke sini segera. The film was translated and Rapat ditunda. narrated by M Media. Meskipun putraku sedikit lebih tua, dia terlihat muda. Tingginya 1,8 meter, dan dia memiliki perut 8 kotak. Putraku benar-benar hebat. Permisi, Bibi. Aku angkat telepon dulu. Baiklah, silakan. Gadis sialan. Cepat balik, minta maaf, dan nikahi Pak Tua Jo. Mereka sudah mengirim uang mahar 50.000. Aku tidak akan kembali. Aku sudah daftar nikah dengan orang lain. Ibu, ada apa kamu baik-baik saja? Yuyo. Aku menemukan seorang gadis menarik untukmu. Aku harus segera cari pasangan menikah. Gadis, lihat. Ini putraku. Apakah kamu bersedia menikah dengannya? Dia terlihat cukup baik. Itu lebih baik daripada menikahi Shu tua. Baiklah, aku bersedia. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, kalian daftar nikah sekarang. Setelah mendaftar, kalian akan tinggal bersama. Dari mana datangnya wanita matre ini? Metodenya cukup cerdik. Dia benar dapat persetujuan ibuku. Ibu, hentikan. Aku tidak akan menikah. Bibi, Baiklah, Ibu. Aku akan menikah. Aku akan menikah. Baiklah. aku tak pernah kira akan benar-benar menikah dengan seseorang yang baru saja kutemui. Aku dengar setelah menikah, kartu gaji suami harus disimpan oleh istri. Baru daftar, sudah minta kartu gaji. Dia benar-benar wanita matre. Tidak ada. Kau tidak punya kartu gaji. Kalau begitu perusahaanmu, itu agak terlalu informal bukan? Ini kartu gajiku, dan aku. Gaji bulanan 8.000 yuan. Itu cukup untuk kita hidup. Mulai sekarang, aku akan menafkahimu. Aku, presiden terhormat dari Bintian Group. Bernilai ratusan miliar. Beberapa ribu yuan cukup buat aku. Wanita ini benar-benar berani. Kalau begitu, kita sudah mendapatkan akta nikah kita. Ayo pulang. Pulang. Aku tidak punya rumah. Setelah menikah, normalnya tinggal di tempatmu kan? Lagi pula, Bibi juga bilang bahwa setelah kita menikah, kita harus tinggal bersama. Baiklah, Film was ayo pergi. translated and narrated by M Media. Apa kau tersesat? Kok kita sudah jalan 2 jam, dan masih belum sampai di tempatmu?
Teliti, semuanya. Setiap sudut dan celah. Cepat, semuanya. Selesaikan pemeriksaan dengan cepat. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah petugas kebersihan. Tapi apa yang kulihat mereka pegang? Tidak benar-benar terlihat seperti perlengkapan bersih-bersih. Apa yang ada di tangan kita adalah alat terbaru dari perusahaan kebersihan. Benar. Kalau begitu, pekerjakan banyak pembantu. Berapa biayanya? Tidak mahal. Ini pembelian grup. 58 yuan untuk seluruh rumah. Jadi, kamu cukup jago atur keuangan rumah. Tapi mulai sekarang, kau bisa memberiku 58 yuan itu saja. Janjiku, aku bersihkan sampai bersih untukmu. Dia ingin mendapatkan bahkan 58 yuan. Wanita ini benar-benar serakah. Tuan Lin, pembersihan seluruh rumah Anda sudah selesai. Kami akan pergi sekarang. Baiklah. Apa ini? Pernikahanku denganmu, murni untuk menenangkan keluargaku. Ini perjanjian hidup bersama dalam nikah. Tidak satupun dari kita akan menuntut pihak lain. Menjalin hubungan sebenarnya. Sempurna. Aku juga tak mau lakukan hal itu. Aku nggak pengen melakukan itu. Juga, kamar tidur utama adalah milikku. Ruang tamu, balkon, dan kamar mandi. Area umum ini tidak boleh diganggu siapapun. Adapun untuk kebersihan rumah tangga, kamu tanggung jawab sepenuhnya mulai kini. Mengapa bersih-bersihnya tidak dibagi rata? Kamu yang mengatakannya. 58 yuan. Pembersihan seluruh rumah. Ada apa? The film was translated and narrated by M Media. Itu, aku terpeleset karena tidak memakai sepatu. Bisakah kau membantuku mengambil handuk mandi? Baiklah, kamu jangan bergerak. Apa itu tadi? Listriknya sudah menyala lagi. Benar. Baru saja aku. Jangan bicarakan apa yang baru saja terjadi. Kita. Ayo nonton televisi. Benar. Nonton televisi. Aku akan melakukannya. Sepertinya kita bahkan tidak punya televisi. Kalau begitu kita. Ayo tidur. Benar. Aku akan melakukannya. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Bibi, Ibu itu. Kenapa kamu di sini? ini hari pertamamu sebagai pengantin kan? Aku melihat apakah kamu sudah beradaptasi. Dari kelihatannya, hubungan kalian cukup baik. Jika hubungan kalian baik, maka aku lega. Ini adalah pusaka keluarga kami.
Ini, mulai kini, aku titipkan padamu. Ini adalah gelang The giok film hijau was imperial. translated Seharga and 200 juta. narrated Kau by memberikannya M begitu Media. saja. Tidak, tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ambillah. Dan ada lagi, ada lagi. Aku di pusat kota, dan aku membelikanmu 2 villa. Aku juga membawa sertifikat properti. Sekarang aku tunjukkan padamu. Ibu, tidak apa-apa. Shen Tangxi, pergi ke dapur dan buatkan teh. Pergi. Ibu, duduklah di sofa itu sebentar. Dasar bocah, aku menyuruhmu berpura-pura miskin. Kenapa kamu tinggal di tempat tua bobrok ini? Kau sudah sakiti menantuku yang berharga. Apa ini? Salah satu pihak dilarang menuntut hubungan berarti. Halo. Kirimkan aku sesuatu. Yujo, 5 tahun yang lalu. Setelah malam itu. Dia mungkin tak pernah dekati wanita lain. Sepertinya Yujo memiliki trauma psikologis dari itu. Benar. Gelang ini sangat mahal bukan? Tidak mahal. Aku dapat dari permainan lempar cincin saat aku kecil. Lalu rumah-rumah itu. Kami miskin sampai tak bisa bayar mas kawin. Bagaimana mungkin kami punya rumah? Jangan dengarkan omong kosongnya. Tapi aku melihat apa yang Bibi kenakan. Semua merek desainer yang mewah. Pinduoduo. Dibeli di Pinduoduo. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku juga pakai Pinduoduo. Cepat, cepat. Kirimkan WeChat Bibi padaku. Nanti kita bisa saling bantu diskon. Baiklah. Aku akan mendaftarkan akun palsu untuknya. Ini adalah. Ini sarapan yang kubuatkan untukmu. Bagaimana bisa kau tidak sarapan? Cepat, duduk dan makanlah. Terima kasih. Ibu, The Kau tahu film was aku tidak pernah translated sarapan. and Tidak perlu kan? narrated by M Media. Bagaimana bisa kau tidak sarapan? Kau tidak akan pergi sampai selesai makan. Ini adalah kebaikan Bibi, makanlah sedikit. Semua merek desainer mewah. Aku tak percaya kalian masih tahan diri. Setelah kau kenyang, istirahat sebentar sebelum pergi bekerja. Aku akan datang lagi lain kali. Bibi, aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu, tidak perlu. Makanlah lebih banyak. Sangat panas. Apa? Ini bukan mimpi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana bisa aku begitu dikuasai nafsu? Melakukan hal seperti itu di siang bolong? Dan karena ini, aku bahkan bolos kerja setengah hari. Aku seharusnya sedikit lebih manusiawi. Mengapa perasaan ini terasa begitu akrab? Apakah anak nakal itu sudah bangun? Aku tahu itu perbuatanmu. Benar, itu aku. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Biarkan aku memberitahumu. Kau harus bertanggung jawab atas Xiaoxi. Aku sangat menyukai gadis ini, Xiaoxi. Jika kau membiarkannya pergi, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, aku tahu. Apa kau tidak ingin matamu lagi? Presiden, rapat seluruh perusahaan akan segera dimulai.
Aku meneleponmu lebih dari selusin kali, tapi kamu tidak menjawab. Jadi, itulah mengapa aku datang mencarimu. Baiklah, aku tahu. Aku masih anak-anak. Shen Tangxi, hari ini adalah milik presiden baru. Manajer Li, atasan Shen Tangxi. Rapat karyawan pertama. Beraninya kamu terlambat. Maaf. Ada masalah pribadi, jadi aku terlambat. Untungnya rapat karyawan belum dimulai. Cepat ke meja depan. Ambil kiriman ekspres tiap departemen. Aku sendirian. Hanya beberapa barang. Tidak bisakah kamu membawanya sendiri? Jangan berlama-lama. Membuang-buang waktu semua orang. Kamu sanggup tanggung kerugian. Aku akan pergi. Jangan menekannya. Itu lift pribadi presiden. Mengapa kau di sini? Atau asisten khusus presiden? Atau bahkan presiden itu sendiri? Aku adalah. The film was Aku di sini translated untuk memperbaiki and Leif. narrated Lift itu by jelas baru M diperiksa Media. kemarin. Bagaimana bisa diperiksa sesering itu? Lift yang digunakan presiden, tentu saja diperiksa setiap hari. Dengan begini, bahkan jika dia melihatku di list nanti, itu tidak akan aneh kan? Aku ingat sebelumnya. Itu jelas tidak diperiksa setiap hari. Ada apa? Apa kau kecewa? Tidak juga. Aku hanya sedikit penasaran. Itu, tentang apa yang terjadi pagi ini. Aku pasti akan mengendalikan diri lain kali. Aneh, meskipun aku baru saja dibius, aku masih punya perasaan padanya. Titik itu adalah arteri utama. Lebih hati-hati lain kali. Jangan biarkan siapapun menciumnya lagi. Tidak akan ada lain kali. Oh tidak. Lift ini hanya berhenti di lantai 20. Di kantor presiden. Biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Mengapa kau bilang tidak akan ada lain kali? Lin, Itu. Asisten khusus show. Lift untuk kantor presiden. Sudah diperbaiki. bagus. Kerja bagus. Asisten khusus So, maafkan aku. Aku karyawan baru dari Departemen Administrasi. Shen Tangxi. Aku tidak sengaja menekan tombol lift yang salah. Aku akan pergi sekarang. Tidak apa-apa, silakan luangkan waktumu. Asisten khusus So, aku punya permintaan kecil. Kamu. Apa permintaanmu? Aku tahu perusahaan mewajibkan setelan jas untuk menjaga citra perusahaan. Tapi aku masih berpikir, perusahaan harus menyediakan tukang reparasi dengan helm pengaman dan sarung tangan isolasi. Meskipun aku hanya karyawan kecil, seharusnya tidak buat permintaan itu. Aku masih berharap suamiku bisa lebih aman saat dia bekerja. Kau tahu betapa seramnya tekan tombol lift salah. Kau minta yang nggak masuk akal. Di depan asisten khusus show. Tidak berlebihan, tidak berlebihan. Aku akan tanya presiden tentang permintaan ini. Asisten khusus show. Lift di kantor presiden sudah diperbaiki. Apakah ada lift lain yang perlu diperbaiki di lantai 20? Baiklah. Aku harus keliling antar paket di semua lantai. Shen Tangxi, jika kau terlambat, kau terlambat. Gak usah membungkuk sedalam itu ke semua orang. Untungnya gelangnya baik-baik saja. Gelang plastik yang rusak. Dan kau benar-benar menghargainya. Gelang ini. Sepertinya itu giok hijau imperial kelas atas. Bernilai 200 juta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibu mertuaku memberiku sesuatu yang begitu berharga? Ibu mertua, kau sudah menikah. Magnat kaya macam apa?
yang mampu memberimu gelang semahal itu. Jadi itu hanya barang palsu kelas A. Aku kira kau pacaran sama pria kaya. Kau nggak sembarangan cari sopir dan menikah dengannya kan? Suamiku sangat baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Shen Tangxi. Menikah dapat 3 emas dan hadiah pertunangan. Mereka tidak hanya memberimu gelang rusak. Dan kau tanpa malu menikah dengannya kan? Apakah ada anjing masuk ke kantor kita? Berisik sekali. Kau. Presiden akan datang untuk rapat sebentar lagi. Kenapa kalian bertengkar? Shen Tangxi bersumpah serapah. Dia memanggilku anjing. Aku tidak kan. Aku baru saja bilang, sepertinya ada anjing masuk ke kantor. Gimana kamu bisa pikir anjing itu kamu? Shen Tangxi, diamlah. Mereka mulai masalah denganku. Shen Tangxi, kau bilang satu kata lagi, aku robek mulutmu. The film was Gelangku. translated and Bagus kalau itu narrated by pecah. M Aku Media. tidak tahan dengan barang palsu seperti ini. Masih berani mengambilnya. Lepaskan. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani sentuh itu. Jadi kau yang menindas Shen Tangxi. Dia hanya seorang gadis SMA. Dia pantas diintimidasi. Kau ini apa? Kau berani melotot padaku. Siapa berani perlakukan perusahaan seperti ini? Kepala teknisi. Apakah begitu cara seorang kepala teknisi berbicara? Siapa perbaiki barang rusak di perusahaan? Kamu, pergi ke HR sendiri. Ambil gajimu dan pergi. Asisten khusus Yo, aku. Manajemen tidak efektif. Gaji setengah tahun dipotong. Ya. Rapat karyawan dibatalkan. Semuanya, kembali ke apa yang sedang Anda lakukan. Presiden mengambil alih perusahaan. Rapat karyawan pertama. Berakhir bahkan sebelum dimulai. Dan harus menyembunyikan identitas. Ini membuat segalanya sulit bagi saya. Kenapa kamu di sini? Peralatan di ruang rapat mereka rusak. Aku datang untuk memperbaikinya. Pantas saja rapatnya dibatalkan. Kau harus segera kembali bekerja. Benar. Presiden Lin. Anda bilang, haruskah kita beri Nyonya posisi lain? Tidak perlu. Perlakukan saja dia sebagai karyawan biasa. Jangan biarkan dia mengetahui identitasku. Saya tidak bisa dengar Anda soal ini. Nyonya tua akhirnya memiliki menantu perempuan. Jika dia diintimidasi di perusahaan, saya akan mendapat masalah. Kau bilang. Masalah itu. Suatu pagi. Bukankah itu terlalu singkat? Apakah The Anda film was pamar? translated Lalu and mengapa dia bilang, narrated by M Tidak akan Media. ada lain kali. Itu pertama kali baginya. Dan pengalamannya tidak menyenangkan. Bagaimana saya harus memberitahu Presiden Lin bahwa itu bukan yang pertama kalinya? Itu semua berkat Tangxi. Kalau tidak, Wen Jing dan aku tidak akan bersama. Aku bertanya-tanya, Ming Weiwei, teman kuliah Shen Tangxi. di mana Tangxi bekerja sekarang? Dia di bagian administrasi di Bingtian Group. Bingtian Group adalah perusahaan besar. Tapi kenapa administrasi? Dulu kau adalah The mahasiswa film terbaik was di jurusan translated perdagangan and internasional. narrated by M Media. Jangan membuka aibnya. Tidakkah kamu tahu? Dia bahkan tidak lulus kuliah. Wei, kalau kamu diam, aku hampir lupa. Di tahun kedua kuliahnya dia. Tangxi, kamu mungkin belum menikahkan. Bagaimanapun juga, kamu selalu suka berkencan dengan banyak orang. Kamu mungkin tidak akan mudah berkomitmen pada satu orang saja. Berhenti menyebarkan rumor tak berdasar di sini. Si kita sudah menikah.
Jati, apa pekerjaan suamimu? Apakah dia menjalankan perusahaan? Bukan. Dia hanya orang biasa. Hanya seorang tukang reparasi. Kenapa kamu nggak ajak dia makan sama kita? Kita semua teman sekelas, bagaimanapun juga, kita bisa mengenalnya. Tepat sekali. Lupakan saja, aku terburu-buru saat pergi hari ini. Aku lupa ponselku. Suami Lin Yusho. Shen Tangxi, apa kamu tidak membawanya? Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Bukan penagih utang kan? Aku akan membalas nanti. Kamu pasti suami Tangxi kan? Kami mengadakan reuni kelas di Hotel Kairui. Kenapa kamu tidak datang juga? Jika kamu tidak datang, istrimu terus menatap suamiku. Itu tidak baik kan? Alas bedakmu tidak bagus. Itu mengotori ponselku. Aku, Sepertinya, hubunganmu dengan suamimu tidak terlalu baik. itu normal. Dia memang gelandangan, dan dia sangat jelek. Aku rekomendasikan rumah sakit bedah plastik untukmu. Bedah plastik sebelum ketemu orang lagi. Kalau tidak, itu buruk untuk mata semua orang. Aku bersihkan matamu agar tak terlihat kotor. Shen Tangxi, dasar wanita celaka. Siapa yang berani menyentuh istriku? The film was translated and narrated by M Media. Apa kau baik-baik saja? Kerugian yang disengaja. Aku rasa kau ingin masuk penjara. Sangat tampan. Dan sangat tinggi. Dia memiliki aura yang luar biasa, seperti seorang selebriti. Dia memiliki aura presiden yang dominan. Aku tidak percaya Shen Tangxi bisa menemukan suami sebaik itu. Lihat suami Xiao Si kita. Penampilannya jauh lebih baik daripada Huan Qing. Aku takut dia hanya pria tampan tanpa apa-apa lagi. Aku akan membayar semua pengeluaran hari ini. Tidak perlu terlalu agresif. Berlagak seolah tidak terjadi apa-apa. Istrimu menyiramku seluruhnya. Pakaianku, hiasanku, rambutku. Dia tidak mampu mengganti semua itu. Sepertinya begitu. Bahkan tidak semahal milik keluarga kami. Suku cadang robot penyedot debu. Kenapa kamu berpura-pura kaya di sini? Pakaian yang kupakai hari ini. Setidaknya 1 juta. Ambillah. Gesek kartunya. Ini adalah kartu hitam tingkat atas edisi terbatas global. Hanya transaksi harian di atas 100 juta. Memenuhi syarat untuk memiliki kartu ini. Kamu cuma pamer kartu rusak dan pelindung layar. Siapa tahu ada 5 Omeo di dalamnya. Kamu mungkin bahkan tidak tahu. Benar atau salah, kau akan tahu setelah menggeseknya. Baiklah, pelayan. Bawa mesin posmu ke sini. Belum kan? Kami belum selesai makan. Tidak perlu terburu-buru menggesek kartu. Gesek, gesek sekarang. Jika tidak berhasil, Shen Tangxi harus memanggilku nenek. Jika berhasil, kau harus memanggil istriku nenek. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Tidak dapat mengenali. Oh tidak, aku lupa pelayan biasa tidak punya wewenang. Sudah kubilang itu kartu palsu. Shen Tangxi. Panggil aku nenek. Apa? Sebuah kartu emas hitam telah muncul di hotel kita. Pemegang kartu emas hitam edisi terbatas global telah muncul di hotel kita. Segera kumpulkan tim penyambutan. Tapi dari yang kulihat, kamu tidak punya banyak uang. Kalau begitu aku tak minta kamu bayar ganti rugi. Panggil aku nenek, aku biarkan kamu pergi. Kita semua teman sekelas. Jangan menendang orang yang sudah jatuh. Aku bahkan tidak meminta kompensasi darinya. Panggil saja aku nenek. Salah siapa suaminya tidak punya uang. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku punya kartu lain. Jangan, hanya memanggilnya nenek. Bukan berarti kamu kehilangan apa-apa. Walau punya uang, kita tak akan beri dia. Tunggu. Momen yang sangat berkesan. Tentu,
kita harus foto buat kenang-kenangan. Sayang, lihat. Untungnya, kamu tidak bersamanya saat itu. Lihat betapa miskinnya dia sekarang. Dia bahkan tidak peduli dengan martabatnya. Shen Tangxi, setidaknya kamu adalah mahasiswa terbaik di perdagangan internasional. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Jangan bilang kamu mengenalku saat di luar. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Panggil dia. Cepat panggil dia, Nenek. Panggil dia, cepat panggil dia. Telepon dia. Cepat, telepon dia. Siapa yang berani lancang? Manajer, kenapa Anda di sini? Siapa yang menggesek kartu itu barusan? Pasti suami Shen Tangxi. Menggesek kartu palsu membuat manajer hotel marah. Orang ini. Dia membawa kartu palsu ke sini. Mohon tenang, saya akan segera mengusirnya. Tamu terhormat, saya tidak sadar kehadiran Anda. Maaf tidak menyambutmu lebih awal. Saya mohon pengertian Anda. Sepertinya manajer itu membuat kesalahan. Lin Yushu tampak tak mau menyangkal. Apa? Membuat kesalahan. Dia hanya seorang tukang reparasi. Lancang. Orang yang berdiri di hadapan Anda ini adalah pemegang kartu emas hitam edisi terbatas global. Seseorang yang bahkan saya tidak. Sebagai pemegang edisi terbatas global, kartu emas hitam, kamar pribadi, dan hidangan biasa seperti ini. Semuanya gratis. Tidak perlu membayar. Ayo pergi. Seseorang, antar tamu terhormat ini keluar. Tidak perlu. Kami akan jalan sendiri. Saya terburu-buru saat pergi hari ini. Saya lupa membawa kunci. Suami saya sepertinya juga tidak ada di rumah. Bagaimana kalau kita lihat lain kali saja? Shen Tangxi, kamu sengaja melakukannya kan? Bagaimana bisa begitu? Sepertinya hari ini, kita tidak akan bisa melihat perpustakaan Nona Shen. Pintunya tidak terkunci. Kalau begitu mari kita pergi melihat koleksi buku keluargamu. Bagaimana mungkin pintu tidak terkunci? Yang bisa saya katakan adalah, itu pasti dicuri oleh pencuri. Bagaimana mungkin? The film was translated and narrated by Tidak M mungkin. Media. Gadis siput telah mengunjungi rumah saya. Ini adalah buku-buku yang telah lama hilang. Dan ini adalah edisi asli bahasa Inggris. Nona Shen, buku-buku Anda ini tidak bisa diukur dengan uang. Presiden Huang, dia hanya lulusan SMA. Suaminya hanya seorang tukang reparasi. Bagaimana mungkin dia memahami buku-buku bahasa Inggris semacam ini? Menurutku, itu mungkin hanya buku bajakan. Dibeli dari Pinduoduo. Jangan biarkan Shen Tangxi menipumu. Apakah Anda mengatakan, saya tidak tahu barang bagus? Aku, Nona Shen tak bisa menilai buku dari sampulnya. Meskipun dia hanya berpendidikan SMA, dia membuat saya, dokter lulusan luar negeri, merasa malu akan inferioritas saya. kamu benar-benar beruntung. Suami. Saya akan menerima telepon. Halo, suami. Anda melihatnya? Apa yang terjadi? Saya punya saudara laki-laki yang keluarganya membuat buku bajakan. Benarkah apakah itu benar? Itu bukan hal yang baik. Jangan sebarkan. Jangan khawatir, saya akan merahasiakannya. Nona Shen, Anda memang mengesankan. Wajar Presiden sangat menghargai Anda. Apalagi yang Anda harapkan? Anda pikir Presiden menghargai saya hanya karena saya tampan? Ngomong Presiden, dialah orangnya yang benar-benar menemukan bakat saya. Saya harus berterima kasih padanya. Tidak, Presiden. Berapa lama kita harus terus berpura-pura ini? Kurangi omong kosong. Gimana soal yang saya minta kamu selidiki? Itu. Saya sedang bertanya kepadamu. Aku. Saya tahu ini soal perbaikan kan? Silakan, sibuklah sekarang. Baiklah, baiklah, baiklah. Ingat untuk memperbaiki toilet itu ya. Asisten khusus Zhou. Saat ini, saya di Departemen Operasi Luar Negeri. Saya sudah menemukan pijakan saya. Tolong, bisakah Anda bantu saya kasih ini ke Presiden? Ini untuk berterima kasih atas promosinya.
Ini bukan sesuatu yang berharga. Hanya barang kecil. Saya buat sendiri. Baiklah, Terima kasih. Memperbaiki toilet apa? Di mana saya memperbaiki toilet? aku salah. Saya bertanya kepadamu. Masalah yang saya minta kamu selidiki. Bagaimana perkembangannya? Tidak itu. Siapa kamu? Satpam. Yuyo, ini aku. 5 tahun yang lalu. Gadis yang memiliki hubungan denganmu. Di Hotel Yue. Itu aku. Kamu menghilang tanpa jejak 5 tahun lalu. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Omong kosong. Satpam. Bukan. Presiden Lien, maaf, saya tidak mengawasi dengan cermat. Serat wanita ini keluar. Kalau terjadi lagi, kamu otomatis mundur. Yuyo, kamu tidak bisa mengusirku. Yuyo, kamu wajib tanggung jawab ke aku. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Sudah jam 12 dan masih belum kembali. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Lokasi jam tangan adalah warung makan Tianma. Aku heran kenapa sudah selarut ini dan masih belum pulang. Ternyata mereka pergi bersenang-senang. Pantat ini terlihat sangat elastis. Aku penasaran rasanya sentuh dia. Kau sakit. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kamu ngomong gitu sama aku. Dari mana bocah ini berasal? Pergi sana, semakin jauh semakin baik. Jangan menghambat urusanku. Sakit, cepat lepaskan. Saudara-saudara, tangkap dia. Cerita, apa sebenarnya yang terjadi? Untuk mendapatkan uang. Keluargaku punya uang. Mengapa kamu mencari uang? Itu tidak cukup. Katakan yang sebenarnya. Aku merusak peralatan perusahaan. 100.000 sebagai kompensasi. Ambil ini dulu, kalau kurang, kita bahas lagi. Tidak apa-apa. Aku bisa membayarnya sendiri. Sebaiknya kamu ambil ini. Aku harap kamu berhenti kerja paruh waktu. Cukup mendominasi. Nyonya sudah ditugaskan di luar. Dia tidak akan ada di perusahaan hari ini. Kamu masih punya cara. 100.000 INE untuk hiburan akhir pekan. Manajer Wang, Manajer Yen, Presiden ingin kalian hadir di kantor untuk diskusi. Presiden memanggil kita. Dia bakal promosi ya dan naikkan gaji kita ya. Sepertinya Presiden akhirnya menemukan bakat kita. Ayo pergi. Hari ini benar-benar hari yang baik. The film was translated and narrated by M Media. Presiden, Presiden? Ternyata dia. Suami Shen Tangxi. Presiden, Anda memanggil kami ke sini. Boleh saya bertanya ada apa ini? Itu kamu. Yang bilang Shen Tangxi merusak peralatan dan menuntut ganti rugi darinya kan? Wanita itu. Itu yang dia katakan. Apa kamu kira aku nggak tonton rekaman? Berani kamu fitnah istriku seenaknya. Apa istrimu adalah? Shen Tangxi. Saya salah. Saya salah. Saya tidak tahu dia istrimu. Seret orang ini keluar. Presiden Lin. Presiden. Saya salah presiden. Saya salah. Masukkan dia ke daftar hitam Bingtian Group. Dia nggak layak kerja terus-menerus. Presiden. Saya salah. Presiden. Berhenti. Presiden?
Ada hal lain. Aku ingat kamu teman sekelas Shen Tangxi kan? Ingatanmu benar-benar luar biasa. Ke Departemen HR, mengundurkan diri. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Ini tentang Shen Tangxi. Aku khawatir kamu telah ditipu. Ketika dia kuliah, dia suka main-main soal hubungan. Dia punya pacar tapi masih hamil dengan anak orang lain. Aku punya bukti. Lihat. Dia dan aku adalah teman sekamar di kuliah. Ketika aku di kamar mandi, aku diam-diam mengambil foto ini. Untung aku posting di WeChat saat itu. Dan itu tersimpan. Kalau tidak, aku tidak akan menemukannya. Malah diposting di momen WeChat. Ya, seluruh sekolah kami tahu. The film was translated and narrated by M Media. Maafkan aku. Tanganku terpeleset bukan apa-apa. Lapor kerusakan ke Departemen HR. Dan juga, kalau gak mau panggilan pengadilan, jangan pernah muncul di depan Shen Tangxi dan aku lagi. Biarkan aku masuk. Presiden telah memberikan instruksi. Anda tidak diizinkan masuk. Aku wanita presidenmu. Kamu berani menghentikanku. Kamu adalah wanita presiden. Ya, aku tidur dengannya. Shen Tangxi. Jadi kamu juga ditipu. Presiden Lin sudah menikah. Tapi, aku bisa membantumu. Orang yang merusak peralatan. Perusahaan sudah selidiki secara menyeluruh. Aku tidak perlu membayar kompensasi lagi. Aku membeli 2 tiket ke taman hiburan. Mari kita pergi bersama. Baik. Mari kita buka pintunya dulu. Kau adalah Yuyo. Mengapa kamu di sini? Yuyo, apakah kamu lupa? Dulu, di hotel, kamu ambil aku tanpa sepatah kata. Kalian berdua selesaikan sendiri. Yuyo, jangan pergi. Bicara. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Jika aku menginginkan uang, bukankah sudah aku bilang lama lalu? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin tetap di sisimu. Tidak mungkin. Aku memberitahumu. Entah pergi sendiri, atau pergi dengan uang. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Tangxi kan. The film was translated Itu and aku. narrated by M Media. Segera datang untuk janji lanjutan. Pemeriksaan fisik Anda bilang bahwa rahim Anda rusak jika tidak segera diobati. Kemungkinan sulit hamil di masa depan, Ri. Shen Tangxi. Lin Yushu. Mari kita bercerai. Mengapa? Hanya karena wanita tadi. Apakah itu tidak cukup? Tidak hanya sekarang. Aku tidak mau mendengarnya. Kontraknya batal. Mari kembali ke kehidupan kita. Aku nginap di rumah Yan beberapa hari. Shen Tangxi. Kenapa harus cerai hanya karena ucapanmu? Lin Yushu. Peluangku untuk hamil sangat kecil. Aku tidak bisa membebanimu. Presiden Lin, tolong berhenti minum. Lepaskan. Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Dia bilang dia ingin menceraikanku. Dia bisa bilang itu gimana ya?
asisten khusus show. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Tidak, Presiden Lin, jangan panik dulu. Apa kamu lupa? Ada masa tunggu untuk perceraian. Itu 3 bulan. Terlebih lagi, dengan kualifikasimu, Presiden Lin, semua wanita bisa ditaklukkan. Gimana aku bisa dapat hatinya? Bagaimana kalau cari di Baidu? Xiaoxi. Makan malam bertiga nanti malam, gimana? Maaf, Bibi. Aku ada lembur hari ini, jadi aku tidak bisa pergi. Baiklah kalau begitu. Xiaoxi, jaga dirimu baik-baik. Nanti aku akan mengunjungi kamu dan Yusho. Nyonya besar, wanita muda di pintu mau bertemu Anda. Dia teman Nona Shen. Dia mau beritahu sesuatu yang penting. Biarkan dia masuk. Nyonya tua Lin. Teman sekelas Xiaoxi ya, silakan duduk. Ada yang Anda butuhkan dariku hari ini? Nyonya tua, aku adalah teman terbaik Xiaoxi di kuliah. Tapi ada satu hal yang harus aku akui padamu. Bicaralah. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya. Tapi aku nggak bisa cuma diam saja. Kalian semua ditipu oleh Xiaoxi, jati aku. Tidak apa-apa, ceritakan padaku. Ketika Shentangxi kuliah, dia hamil. Bahkan sekarang, dia masih belum menemukan orang yang menghamilinya. Apa yang kamu katakan? Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi kamu bisa menyelidikinya. Masalah kehamilan Shentangxi sudah terkenal di seluruh universitas kami. Aku akan menyelidiki masalah ini. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Nyonya, perasaan buruk karena tak tahu apa-apa. Aku mengerti sepenuhnya. Bibi, ada yang bisa kubantu? Aku datang hari ini untuk meminta bantuanmu. Katakan padaku. Tinggalkan Yusho. Aku tahu tentang masa kuliahmu. Masalah ini telah berdampak besar pada Yusho. Ini salahku juga karena kurang paham. Dan membiarkan kalian berdua menikah. Maaf, Bibi. Apa yang terjadi di kampus? Aku benar-benar tidak ingat. Jangan khawatir. Aku akan menceraikannya. Uang di amplop ini adalah kompensasiku untukmu. Tidak perlu, Bibi. Aku akan pergi sekarang. Dia juga anak yang baik. Sayang sekali. Presiden, saya baru saja memeriksa sistem. Nyonya sudah mengambil cuti. Mengambil cuti. Apakah dia sakit? Dia tidak di rumah. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak aktif. Tiket taman hiburan untuk 2 orang. Mengapa hanya ada 1?
Jonya awalnya tidak akan berencana untuk pergi bersamamu, dan sekarang dia pergi sendiri kan? Bos, 20 tembakan lagi. Salahku juga, karena kurang paham. Bagaimana kalau menjadi anggota? Jangan bergerak. Fokus sepenuhnya. Tahan napasmu. Yang pertama di baris kedua. The film was translated and narrated by M Media. Nora, pacar Anda benar-benar luar biasa. Dia memukul begitu banyak sekaligus. Ini hadiah Anda. Tidak perlu. Shen Tangxi. Lin Yushu, sebenarnya apa yang kau inginkan? Bercerai aku tidak setuju. Aku tidak butuh persetujuanmu. Kamu begitu ceroboh. Iya, aku memang seceroboh itu. Ceroboh dalam pernikahan. Sampai aku ceroboh, gak sadar hamil dengan seorang anak. Aku memang orang yang ceroboh. Apakah kau puas sekarang? Aku tidak peduli masa lalumu. Mari kita menatap masa depan. Baiklah. Lin Yushu, aku juga ingin masa depan bersamamu. Tapi aku tidak bisa segois itu. Kamu layak masa depan lebih baik. Tapi aku peduli dengan masa lalumu. Aku tidak bisa menerima keberadaan wanita itu. Aku. Jangan katakan apa-apa lagi. Kita selesai di sini. Jangan ganggu aku lagi. Apa yang kalian semua lakukan? Presiden tiba-tiba memberikan kantor kami, papan target, dan bahkan pistol mainan. Aku bertanya-tanya makna sebenarnya. Manajer uang bahkan dipecat. Mungkinkah Presiden ngasih tahu biar kita nggak jati tujuan? Apakah Presiden suka bermain metafora? Mungkin dia hanya ingin kita sedikit bersantai. Aku sebenarnya cukup suka menembak. Maksudmu? Mungkinkah Presiden mengubah kantor menjadi taman bermain karena dia menyukaimu? Bagaimana itu mungkin? Saya marah sekali. Semua di Motorens operasi posting bahwa presiden sebenarnya, demi Shen Tangxi, mengubah perusahaan menjadi taman bermain. Hak apa yang dimiliki Shen Tangxi? Kamu dimanjakan presiden tampan dan kaya. Cintamu tak terpatahkan, bukan? Lihat, aku akan jatuhkan bom padamu. Sepasang 7. Sepasang 2. Tidak. Saya keluar. 3 kan? Ini bukan 4 kan? Ini. Baru saja, ini. Halo. 4. Kamu adalah adik Shen Tangxi. Shen Xiaojun kan? Saya, Anda beritahu saya. Aku adalah teman kuliah Shen Tangxi. Aku meneleponmu untuk memberitahumu cara menghasilkan uang. Baiklah. Anda teman sekelas Shen Tangxi kan? Bicara. Aku cuma mau kasih satu kabar. Kamu urus sendiri. Suami Shen Tangxi, Lin Yuzhou, adalah presiden grup Bingtian. Bukan. Apakah Anda mempermainkan saya? Tidak percaya padaku? Kalau nggak percaya, coba culik Shen Tangxi. Lihat berapa banyak dia kasih uang ke kamu. Tidak, aku. Kamu yakin pulang sendiri nggak apa-apa? Aku dengar jalan pulang.
Banyak orang mesum akhir-akhir ini. Biarkan aku memesankan hotel untukmu. Yan, jangan khawatir. Urusi bisnismu saja, aku nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sepertinya bidikannya masih belum bagus. Presiden, pertunjukan proposal drone sudah diatur. Itu di jalan pulang kerja Nyonya. Apakah drone punya kamera? Ya, mereka melakukannya. Aku menolak percaya bahwa dia benar-benar ingin meninggalkanku. Lihat saja reaksinya atas lamaranku saat aku tidak di sisinya. Rekaman drone sudah diterima kembali. Siapkan mobilnya. Kakak, Kau gila, ini penculikan. Kau akan masuk penjara karena ini. jadi kenapa kalau saya menculik Anda? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Sebaiknya Anda bersikap baik. Ini lebih dari 20 km dari kota. Tak ada yang bisa selamatkan Anda. The film was translated and narrated by M. Ayo. Media. Buka kunci ponsel ini untuk saya. Ayo, buka kuncinya. Buka kuncinya untuk saya, cepat. Anda diberi kesempatan, tapi Anda tidak tahu berterima kasih kan? Anda tidak ingin saya mematahkan jari-jari Anda kan? Kau bajingan. Kau gila. Aku akan buat kamu sakit sedikit dulu. Berhenti. Lin Yuzhol, Anda akhirnya di sini. Jangan bergerak. Lepaskan dia dulu. Kita bisa bicara soal masalah Anda. Berikan semua yang Anda miliki. Kalau begitu saya bertanya kepada Anda, di hati Anda, berapa nilai dia sebenarnya? Dia yang inginku bersama selamanya. Dia tidak bisa diukur dengan uang. Jadi Anda tidak akan membayar. Aku akan membayar. Berapa banyak yang kamu inginkan? Kamu mau berapa? Aku kasih. Jangan sakiti dia. Biarkan dia pergi dulu. Anda adalah presiden. Saya ingin 10 juta, itu tidak terlalu banyak kan? Dia sama sekali bukan presiden. Dia hanya seorang tukang reparasi. Berhentilah main-main. Aku akan ganggu kamu dengan suara. Tunggu aku. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Bangun berarti tubuh Anda. Kecepatan pemulihan semakin cepat. Anda akan pulang setelah beberapa hari istirahat. Baik, terima kasih, dokter. Apa yang kau lihat? Aku sedang melihat istriku. Mengapa aku merasa kau telah menjadi orang yang berbeda? Kau tidak tahu betapa takutnya aku saat dokter memberitahuku tingkat keberhasilan operasi hanya 1%. Betapa takutnya aku saat itu. Xiaoxi, aku benar-benar takut kehilanganmu. Jangan takut. Bukankah aku baik-baik saja? Oh ya, di mana Shen Xiaojun? Shen Xiaojun dan Ding Weiwei sudah dikurung. Kau bisa urus mereka setelah keluar rumah sakit. Maka dari itu, jaga-jaga sama orang tuaku. Berbaringlah diam, jangan bergerak. Di saat seperti ini, jangan khawatirkan aku. Aku sebenarnya adalah Presiden Bintian Group. Saat aku keluar atau masuk, aku selalu ditemani pengawal. Jangan khawatir. Kau benar-benar presiden. Aku minta maaf. Jika aku tidak menyembunyikan identitasku darimu, kau tidak akan terluka. Mengapa? Apakah kau takut aku mengincar uangmu? Aku minta maaf. Jadi kau mengujiku. Bukan itu maksudku. Aku tidak mencoba mengujimu. Sebenarnya, saat itu, aku sama sekali tidak berniat menikah.
Tapi aku tidak menyangka. Kau sama sekali tidak keberatan denganku. Tapi pada akhirnya, kau tetap terus menipuku. Kemudian, aku sangat ingin memberitahumu kebenarannya. Tapi aku takut keluargamu, setelah mengetahuinya, akan menyakitimu. Selain itu, aku juga takut bahwa setelah kau mengetahui identitasku, kau akan membenciku. Xiaoxi, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak akan lagi menyembunyikan apapun. Tapi Lin Yusho, kita tidak bisa punya anak sendiri lagi. Tidak apa-apa. Jika kau suka anak-anak, kita bisa mengadopsi satu. Xiaoxi, jangan membohongi dirimu sendiri lagi. Kau mencintaiku kan? Jika tidak, kau tidak akan, demi aku, bertarung mati-matian dengan Xian Xiaojun. Aku sangat menyukainya. Karena dia tidak peduli. Lalu apa yang harus kutakutkan? Shen Tangxi, mulai sekarang, jangan berpisah lagi. Akhirnya, aku melihat matahari. Yuyo. Aku akhirnya menunggumu. Aku sudah menunggumu sejak lama. Pergi sana. Kakak. Aku tidak mau ambil Yuyo darimu. Hanya saja waktu itu. Kak, kenapa kamu tidak membantuku bicara dengan Yuyo? Jangan bersikap sok polos di depanku. Aku tidak tahan. Kenapa aku di rumah sakit lama sekali? Dan kamu masih belum mengurus orang ini? Aku akan segera menanganinya. Kalau mau Wan, ke asisten Zhou, jangan ganggu aku. Pelan-pelan, dokter bilang kau tidak bisa bergerak secepat ini sekarang. Tinggalkan aku sendiri. Aku salah. Masih marah. Apa kamu juga menciumnya? Kau cemburu. Aku tidak. Cemburumu bukti kamu sayang padaku. Aku sangat senang kau peduli padaku. Aku berjanji padamu, aku tak ada perasaan sama dia. Kamu tidak punya perasaan. Kalau begitu kamu masih melakukan hal itu. Berarti kamu juga nggak suka aku. Bagaimana menurutmu? Apa aku punya perasaan padamu? Jangan mencoba mengelak. Beberapa hal. Kamu memang berhak tahu. 5 tahun lalu, di Hotel Yuwei. Waktu itu, gara-gara acara, aku salah minum. Karena efek obat itu. Apa yang terjadi hari itu? Aku tidak ingat sama sekali. Aku baru tahu belakangan ini. Bahwa aku dan pelayan di sana. Hotel Irowe. Ya. Aku juga menyelidiki. Hari itu, memang orang bermarga Shen itu, yang bertugas sendirian. Tapi aku tidak ingat dia sama sekali. Jadi aku curiga. Orang itu mungkin bukan dia sama The sekali. film was translated Bukankah ini yang and dulu? narrated Hotel by tempat aku M. bekerja Media. paruh waktu. Beberapa hal tak bisa ditemukan lewat jalur resmi. Aku dulu bekerja paruh waktu di Hotel Irowe. Aku akan pergi memeriksanya untukmu. Kamu tidak keberatan. Aku keberatan. Justru karena aku keberatan, maka aku ingin tahu dengan cepat apa yang sebenarnya terjadi. Tubuhmu belum pulih. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati. Aku hanya ingin tahu dengan cepat apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak ingin ada kerenggangan antara kita. Xiaoxi. Jangan pernah berpisah lagi.
Kalau begitu aku pergi dulu. Lin Yuzhou. Waktu itu, aku lahirkan anakmu. Sebelum lihat hasil tes ayah biologis, aku tidak akan datang. Xiaoxi. Ingin berterima kasih padamu, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Kapan hari itu? Itu 5 tahun yang lalu. Lalu, kamu mau kemana? Aku masih berutang makan padamu. Lin Yuzhou, jika kamu tidak datang, aku terpaksa menargetkan istrimu. Di mana Lin Yuzhou? Kamu mencarinya. Setelah dia selesai denganku, dia menerima telepon dan pergi. Apa kamu tidak tahu, dia sudah menikah? Jadi kenapa? Shan Tangxi, kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi Yuzhou dan aku sebenarnya punya anak. Periksa untukku. Jadwal shift pengawasan dari 5 tahun lalu. Verifikasi setiap satu dengan jelas untukku. Presiden Lin, video 5 tahun lalu sudah lama dihapus. Tapi di jadwal shift memang nama Li Ying. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Presiden Lin, pada hari itu 5 tahun yang lalu, Li Ying absen kerja karena menstruasi. Aku yang menggantikan shiftnya. Kerja di waktu sama denganku hari itu. Juga seorang mahasiswa paruh waktu, bernama Shen Tangxi. Kalau nggak percaya aku, tanya dia saja. Shen Tangxi. Mereka punya anak. Tapi aku tidak bisa punya anak. Aku dengar kamu mandul, itu benar. Kamu tidak akan seegois itu. Sampai ingin anak Yuzhou tanpa ayah kan? Walau Yuzhou bilang dia terima aku tanpa anak. Dengan statusnya, kok dia nggak punya anak? Aku tidak bisa segois ini lagi. Shen Tangxi. Shen Tangxi, selama aku belum cerai, kita tidak akan pernah bercerai. Tapi kamu sudah punya anak. Shen Tangxi salah paham. Dia berbohong padamu. Apa maksudmu? Begini ceritanya 5 tahun yang lalu? Minumlah untukku. Saya memberitahu Anda, minum alkohol setelah cefosolin tak masalah. Jika sesuatu terjadi, Presiden Wang bakal kirim kamu ke rumah sakit. Tidak, Presiden Li. Aku akan minum untuknya. Anda bisa minumkan. Minumlah semua itu untukku. Baiklah. Benar sekali. Cukup. Biarkan mereka keluar. Anggur ini bukan. Jadi selama ini itu kita. Tepat sekali. Lihat. Takdir kita sudah tersegel sejak lama. Bagaimana kita tangani ini, Presiden? Karena dia suka menempel pada orang kaya. Kalau begitu, kirim dia petik kelapa. Panjat pohon kelapa. Tidak, tidak.
Tidak, Yuyo, jangan, Yuyo. Kamu nggak bisa begitu sama aku, Yuyo. Kenapa kamu membawaku ke sini? Kembang api. Aku sengaja menyiapkan ini untukmu. Kenapa langsung nyalain kembang api? Shin Tangxi. Kita sudah menikah hampir 3 tahun. Aku belum sempat melamarmu. Aku menebusnya sekarang. Maukah kau menikah denganku? Meski identitasku tukang reparasi palsu. Gajiku 4.000 sebulan juga palsu. Apartemen kecil tua itu juga palsu. Tapi aku mencintaimu. Itu nyata. Jago merayu. Ini.